kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang minyak bumi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fagus Ma'ruf, kelas 11 IPA 1, absen 25. Nama saya Nisa Aulia Rahma dari kelas 11 IPA 1, absen 7. Nama saya Aldaika Remafiani dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 5. Nama saya Istria Rahayu, nomor absen 33 dari kelas 11 MIPA 1. Sebelum kita masuk pada penjelasan bagaimana sih proses terjadinya minyak bumi, tentu kita harus tahu dulu dong, apa sih minyak bumi itu? Jadi, minyak bumi merupakan komoditi hasil tambang yang sangat besar peranannya dalam perekonomian Indonesia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatis. Nah, sekarang kita sudah tahu kan apa itu minyak bumi? Selanjutnya, mari kita simak penjelasan bagaimana sih proses terjadinya minyak bumi. Proses terjadinya minyak bumi. Menurut teori duplex, minyak bumi berasal dari jasad renik, hewan dan tumbuhan yang telah mati. Jasad renik tersebut terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut dengan waktu yang sangat lama, bahkan berjutaan tahun. Dengan temperatur yang tinggi, tekanan lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Jasad renik yang bercampur dengan lumpur akan berubah menjadi butiran sedimen yang berpori. Sedangkan binti minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap atau trap yang merupakan batuan kedap. A. Pengolahan tahap pertama. Pengolahan tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, yaitu proses distilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses distilasi bertingkat ini meliputi 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG, Liquefied Petroleum Gas. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil BBG, atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. 2. Fraksi kedua disebut nafta, gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin premium atau bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga bensin berat. 3. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin, minyak tanah, dan aftur bahan bakar pesawat jet. 4. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar diesel. 5. Fraksi kelima disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, serta sisanya sebagai aspal dan lilin. Selanjutnya, pengolahan tahap kedua. Pada pengolahan tahap kedua, dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi 1. Perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan, dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi, pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. 2. Proses ekstraksi. Proses ekstraksi adalah pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. 3. Proses kristalisasi. Proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Contohnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan, atau akan diperoleh produk sampingan lilin. 4. Pembersihan dari kontaminasi. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liar, atau proses hidrogenisasi.
Hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasarkan titik didih dan jumlah atom karbon berbentuk rantai karbonnya. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.